Podcast LIPI Press, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo sahabat LIPI, selamat datang di podcast perdana LIPI Press. Bersama saya Kirana, hari ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai LIPI Press serta program unggulannya, program akuisisi. Untuk itu, kami mengundang dua tamu yang sangat istimewa, Ibu Prapti Sasiwi sebagai Kepala LIPI Press dan Bapak Muhammad Fadli Suhendra sebagai Koordinator Program Akuisisi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana? Sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat LIPI? Ya, insya Allah siap. Oke, siap. Jadi, podcast ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, kita mau kenalan dulu nih dengan LIPI Press. Dan di dalam sesi ini kita akan ditemani oleh Ibu Prapti. Kemudian akan dilanjut ke sesi kedua, kita akan mengenal lebih dalam mengenai program akuisisi bersama Pak Fadli. Oke, bisa kita mulai Ibu Prapti? Iya Mbak, silakan. Oke, ini saya lihat nih dari profilnya Ibu, kalau Ibu tuh sudah aktif di LIPI sejak 2002, berarti sudah hampir 19 tahun ya? Benar? Iya Mbak, betul. Saya itu generasi pertama dari dibentuknya LIPI Press gitu. Jadi awalnya itu yang benar-benar CPNS memang ada 3 dan saya salah satunya. Oke, berarti sudah sangat kenal dong dengan LIPI Press. Semoga ya, karena kan LIPI Press dari awal berdiri hingga sekarang itu banyak sekali perubahan yang memang luar biasa dan ya alhamdulillahnya lebih baik lah. Oke Ibu, mungkin dari sahabat LIPI sendiri nih ada yang belum tahu ya atau belum kenal dengan LIPI Press. Kalau boleh nih Ibu perkenalkan LIPI Press itu sebenarnya apa sih? Apakah itu bagian dari LIPI? Ya, baik. LIPI Press itu adalah penerbit ilmiah di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang diberi tugas untuk menerbitkan, memasarkan, mempromosikan, mendiseminasikan terbitan-terbitan baik dari luar LIPI maupun dari dalam LIPI. Mungkin saya sampaikan juga ya Mbak ya, awalnya memang LIPI Press itu hanya output keluaran atau outputnya itu hanya berupa terbitan naskah buku saja. Awal berdirinya juga memang hanya terbitan tercetak saja. Tapi di tugas fungsinya sebetulnya tidak hanya terbitan tercetak, tapi juga elektronik sesuai dengan arahan Kepala LIPI saat itu. Nah, di 2020 ini LIPI Press bergabung dengan satuan kerja lain di bawah LIPI juga, yaitu Balai Informasi Teknologi yang memang berdasarkan arahan Kepala LIPI harus digabung dengan LIPI Press. Jadi output LIPI Press sekarang tidak hanya terbitan berupa naskah atau buku, tapi juga berupa audio visual. Jadi bisa multimedia, bisa film dokumenter, ataupun animasi. Jadi intinya bahwa LIPI Press itu adalah penerbit korporat di bawah LIPI. Kami adalah unit eselon 3 di LIPI. Sebetulnya di SOTK itu nama kami unit pelaksana teknis Balai Media dan Reproduksi LIPI Press. Jadi ada yang suka menyebutnya BMR atau Balai Media dan Reproduksi, ada juga yang bilangnya LIPI Press. Itu Mbak ya mungkin sedikit tentang LIPI Press. Oh iya, kalau tidak salah tadi Ibu bilang kalau Ibu tuh bagian dari generasi pertamanya LIPI Press ya, betul? Ya, jadi berdasarkan keputusan Kepala LIPI nomor 1027/M/2002 itu pada tahun 2002 didirikan LIPI Press. Nah itu pendiri teman-teman pertama yang ada di LIPI Press adalah bagian dari satuan kerja di LIPI juga, yaitu PDII. Itu ada teman-teman PDII. Nah mulai membangun LIPI Press, tapi mulai awalnya memang di 2002 mencari CPNS untuk di bidang penerbitan. Nah, saya salah satu dari 3 CPNS yang terpilih, tapi 3 dari kami ini tidak ada yang basicnya adalah penerbitan maupun audiovisual maupun kalau teman-teman desain seperti itu. Kami tidak ada yang basicnya penerbitan. Jadi memang dari awal berdiri itu
tidak ada yang basicnya penerbitan, Mbak. Nah, setelah kesini kami mulai mencari yang memang teman-teman yang mempunyai basic penerbitan dan membangun seperti apa penerbitan itu untuk membesarkan LIPI Press. Berarti fungsi dari LIPI Press ini apakah sejak dulu itu fungsinya sama atau ada perubahan dan improvisasi seiring berjalannya waktu? Kalau di awal LIPI Press berdiri itu sebetulnya dimaksudkan untuk menerbitkan, menyebarluaskan atau mendiseminasikan hasil-hasil dari para peneliti LIPI yang dulu mungkin hanya berakhir di laporan saja. Nah, melihat dari hal itu, mungkin Kepala LIPI pada saat itu berpikir laporan ini sayang kalau tidak dikembangkan menjadi suatu buku atau suatu terbitan. Maka dari itu dibentuk LIPI Press yang diharapkan dapat menyebarluaskan atau mendiseminasikan hasil-hasil laporan itu menjadi buku yang bisa disebarluaskan ke masyarakat. Nah, selain itu juga di awal-awal LIPI Press berdiri, memang kami juga diharapkan bisa menghidupkan kembali jurnal-jurnal yang mati suri pada saat itu. Nah, memang di awal-awal kami berdiri, kami juga mencetak jurnal, menerbitkan jurnal, tapi beberapa tahun ke belakang kami hanya memfokuskan kepada terbitan buku saja. Nah, mulai 2020 program LIPI Press agak berubah karena memang dengan adanya program akuisisi ini kami menjadi lebih aktif. Yang sebelumnya mungkin kami hanya pasif menerima naskah yang masuk. Nah, sekarang kami sudah mulai mencari naskah melalui program akuisisi ini, Mbak. Oh, jadi misalnya ada teman-teman sahabat LIPI yang ingin naskahnya atau hasil penelitiannya diterbitkan ke LIPI Press nih. Bagaimanakah mekanisme dan syaratnya supaya bisa diterbitkan di LIPI Press? Apakah teman-teman ini harus dari peneliti LIPI atau harus akademisi ataukah misalnya apakah mahasiswa atau siswa juga boleh menerbitkan di LIPI Press? Kalau untuk yang program akuisisi sekarang terbuka untuk umum, Mbak. Jadi baik itu peneliti, akademisi, mahasiswa yang punya konten, kalau memang itu bagus dan lolos verifikasi teman-teman itu bisa diterbitkan oleh LIPI Press. Nanti mungkin seperti apa program akuisisi bisa dijelaskan oleh Mas Fadli. Cuma kami sampaikan bahwa program akuisisi ini tidak terbatas hanya untuk para peneliti LIPI saja, tapi untuk di luar LIPI juga. Dan tentunya syarat-syaratnya juga nanti kalau untuk naskah yang akuisisi ini atau konten yang akan kami akuisisi tidak hanya naskah atau konten yang belum diterbitkan, tapi yang sudah diterbitkan juga bisa. Mungkin nanti Mas Fadli bisa lebih menjelaskan tentang hal itu. Nah, terkait syarat-syaratnya yang pasti memenuhi mekanisme untuk penerbitan tentunya kalau naskah ya, kalau konten juga nanti kita akan memverifikasi lagi oleh teman-teman multimedia. Mungkin kalau naskah format harus sesuai, bagian dari suatu buku juga harus lengkap. Nah, itu semuanya sebetulnya ada di panduannya LIPI Press yang ada di websitenya LIPI Press. Oke, Ibu, kalau selain program akuisisi ya, LIPI Press apakah punya program atau event lainnya? Ya, kalau program kita sepertinya yang sedang besar-besarnya adalah program akuisisi ya, Mbak ya. Cuma untuk event atau kegiatan itu biasanya ya sebelum pandemi memang kita banyak pameran-pameran ya, baik nasional maupun internasional juga kita pernah ikuti. Nah, menjelang di saat pandemi ini, karena pameran juga sudah dibatasi, bahkan mungkin tidak ada. Jadi kegiatan yang kemarin dilakukan teman-teman itu ada seperti sosialisasi, knowledge sharing, atau bedah buku seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih sudah bantu dijawab pertanyaannya Ibu Prapti. Saya yakin sahabat LIPI juga sudah pada penasaran nih sama yang namanya program akuisisi. Nah, untuk itu yuk kita langsung tanyain aja ke koordinator akuisisinya, Pak Fadli. Selamat siang, Pak Fadli. Selamat siang, Mbak Kirana. Tadi kan kita udah bahas nih program akuisisi, tapi sebenarnya program akuisisi itu apa sih? Baik, terima kasih Mbak Kirana. Jadi program akuisisi pada prinsipnya itu sebuah kegiatan pengadaan atau pemerolehan konten atau informasi yang akan diterbitkan oleh suatu penerbit gitu ya. Nah, di LIPI Press sekarang sejak 2020 kita ada program akuisisi ini juga pada prinsipnya itu kita bertujuan untuk
menyediakan informasi yang kredibel dan inovatif untuk masyarakat. Karena LIPI itu memiliki peran yang strategis ya untuk berpartisipasi mewujudkan SDM Indonesia yang cerdas dan unggul ya seperti cita-cita Presiden ya. Jadi ini salah satu juga program untuk bisa menyediakan berbagai konten dan baik dalam bentuk buku maupun audiovisual yang bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Tadi Ibu Prapti sudah menyampaikan kalau sekarang LIPI Press itu tidak hanya menerbitkan buku atau jurnal ya, tapi juga ada multimedia, ada audiovisual. Nah, kalau di program akuisisi ini apa saja sih yang dilombakan? Ya, jadi kita kegiatan ini untuk mendapatkan dan menerbitkan informasi-informasi yang bernilai ilmu pengetahuan maupun hasil-hasil penelitian. Nah, karya-karya seperti apa yang bisa kita terima? Yang pertama itu buku, ya. Buku juga ada klasifikasinya. Ada buku ilmiah, ada buku ilmiah populer, ya, ada buku referensi. Tapi buku referensi di kita itu maksudnya seperti kamus, ensiklopedi, gitu ya, atau buku tentang pertelaan tentang suatu tumbuhan atau hewan. Lalu ada buku cerita bergambar atau komik, lalu buku ajar dan buku pegangan. Ada buku panduan. Lalu yang kedua kategori audiovisual. Itu ada film dokumenter, film animasi, film fiksi, dan film dokumentasi kreatif inovatif. Nah, kedua kategori ini, baik buku maupun audiovisual, bisa kita terima nanti berdasarkan konten yang dimuat adalah tentang pengetahuan dan hasil penelitian. Oh, berarti yang boleh berpartisipasi ini siapa saja boleh ya? Ya, kita mulai dari anak sekolah sampai mereka profesional, baik peneliti, praktisi maupun penggiat kebudayaan atau mungkin seorang pegawai di kementerian mana gitu ya yang tentang teknik, lalu dia punya buku tentang panduan safety keamanan gitu atau apa, itu bisa kita terima juga. Kalau tadi kan program akuisisi ini sudah ada sejak tahun lalu ya. Betul. Kalau dari tahun lalu bagaimana hasilnya? Bagaimana tanggapan masyarakat, respon masyarakat? Ya, alhamdulillah di tahun lalu kita secara target kan kita ada 67 judul ya tahun lalu. Sebetulnya naskah yang masuk ada 134 gitu ya, naskah yang bukan hanya buku ya, tapi konten yang secara umum masuk itu ada 34 judul. Tapi setelah kita lakukan screening, ya kita hanya bisa merilis 67 judul karena keterbatasan kuota itu, sehingga kita betul-betul memilihnya berdasarkan kualitasnya betul-betul kita seleksi. Kalau dari pesertanya nih, kalau tahun lalu kebanyakan yang ikut itu dari golongan mana? Nah, betul, untuk pesertanya memang sebagian besar masih didominasi oleh dosen ya, oleh peneliti, sebagian besar masih itu. Tapi ada juga anak SMA ada satu, lalu mahasiswa juga ada beberapa, teman paling banyak didominasi oleh dosen dan peneliti. Kalau menurut Pak Fadli sendiri nih, berarti kan akuisisi juga ada ya tahun ini, di tahun 2021? Apakah tahun ini juga akan seperti itu, atau kalau menurut Pak Fadli apakah bakal ada, mungkin akan lebih banyak lagi mahasiswa atau pelajar yang akan ikut akuisisi? Dari pembukaan yang kita mulai di Desember sampai dengan Januari kemarin, itu sudah terkumpul 50 judul, dan dari data kita itu variasi sangat variatif ya. Jadi ada dosen, ada guru, ada mahasiswa, ada pelajar SMA juga ada gitu ya. Jadi sangat variatif, dan kita harapkan sih semakin banyak peran serta masyarakat yang dari kalangan pelajar maupun mahasiswa ya, karena cita-cita kita ingin menciptakan kreator-kreator muda juga sih supaya mereka bisa tampil tapi di ranah yang ilmu pengetahuan. Kalau gitu. untuk program akuisisi ini berlangsungnya sampai kapan ya? Untuk pendaftaran kita buka sepanjang tahun, tapi untuk penilaian kita setahun ada 3 kali. Jadi nanti ada di bulan Juli, lalu nanti April, Juli dan November itu untuk penilaian. Tapi pembukaan pendaftaran kita sepanjang tahun kita terima. Berarti kalau penilaian 3 kali itu apa? Itu berarti ada 3 pemenang atau gimana? Apa ada pemenang keseluruhan selama setahun itu?
Ya, jadi target kita kan 200 Mm-mm. judul satu tahun itu. Jadi nanti kita bagi 3 Oh. periode untuk bisa jadi periode pertama kita umumkan Mm-mm. 50 judul dulu. Bisa jadi di periode kedua kita umumkan Mm-mm. 150 gitu kan, atau 100. Jadi tergantung konten yang ada, tapi kami menampung sebanyak-banyaknya karena bisa juga kita persiapkan untuk di tahun depannya kalau memang kuotanya tidak Oke, terpenuhi. kalau dari pengalaman tahun lalu nih, apa sih yang paling berkesan dari program akuisisi atau adakah karya peserta yang menurut Bapak itu paling memorable? Ya, yang paling berkesan adalah bahwa ternyata ada orang-orang yang bergiat di bidang eh, apa kepedulian masyarakat gitu ya. Lalu dia juga menulis dan atau membuat karya berupa buku dan video. Jadi menurut saya eh, selama ini mungkin mereka memang aktif dan eksis, tapi mungkin hanya di Hmm. kalangan mereka saja gitu ya. Tapi melalui program ini kita bisa mengangkatnya bahwa audiensnya itu bisa lebih luas gitu ya, bahwa tidak hanya di komunitas mereka saja atau di kelompok mereka saja, tapi kita ingin mengangkat apa dan kita bisa mengangkat mereka menjadi isu nasional atau mungkin menjadi wacana nasional atau hingga jadi banyak orang ternyata ada ya permasalahan ini gitu. Itu yang menarik bagi saya di program ini, kita bisa menggali hal-hal Oke, saya seperti yakin itu. nih sahabat LIPI sudah penasaran nih, kayak apa saja sih persyaratan dan ketentuannya untuk mengikuti program akuisisi? Yang pertama kita ada harus ada rekomendasi ya atau surat pernyataan dari si pengusul bahwa karyanya memang original, lalu didukung oleh misalkan dia pelajar, ada pihak sekolah ya, bisa kepala sekolah atau wali kelas yang merekomendasikan, atau kalau dia di penggiat kemasyarakatan atau kebudayaan boleh tokoh-tokoh masyarakat sekitar gitu ya. Lalu karyanya juga yang paling utama itu original ya, original asli, tidak plagiat. Lalu mengikuti kalau buku mengikuti standar atau kaidah anatomi buku, itu bisa dicari lah di Google tentang anatomi buku ya. Lalu untuk video dan audiovisual juga kita ada kriteria-kriteria berupa standar-standar di sinematografi ya, bagaimana audionya, bagaimana visualnya gitu. Dan yang paling utama adalah dia berhubungan tentang pengetahuan lokal atau tentang hasil-hasil riset dan pengembangan. Mungkin itu, Kalau Mbak. semisal nih, oke, kita sudah tahu persyaratannya ya. Kalau semisal teman-teman yang mau mendaftar, ini kira-kira bisa menghubungi kemana ya? Oh ya, untuk pendaftaran sebetulnya kita sudah share, bisa memantau media sosial LIPI Press ya, ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Itu bisa dibuka channel LIPI Press atau lebih lengkapnya bisa membuka website LIPI Press. Nah, nanti ada pengetahuan lokal dan di situ ada informasi-informasi detail sampai ke panduan teknis kegiatan. Itu bisa di-download oleh masyarakat untuk mempelajari. Dan ada juga link untuk mendaftarkan karyanya sudah kita sediakan. Oh ya, kalau boleh tahu nih, kalau misalnya kita, misalnya karya kita nih, menang di akuisisi, dipublikasikan oleh Pipres, kira-kira apa saja sih yang kita peroleh dari situ? Oh ya, jadi program akuisisi ini setiap karya yang terpilih itu akan diberikan sejumlah insentif sesuai dengan kategori. Jadi kayak buku tadi ada 6 kategori, nah itu masing-masing punya bobot nilai insentif yang berbeda. Jadi kalau tahun lalu itu 5 Wow. juta, tahun ini kita upayakan ada sedikit kenaikan ya karena di masa pandemi kita tidak bisa memberikan yang sesuai harapan kami gitu. Tetapi upaya ini juga salah satu bisa dilihat sebagai sebuah insentif untuk para pekerja kreatif agar karya mereka juga bisa dinikmati, namun mereka juga mendapatkan sedikit atau sejumlah insentif untuk sebagai apresiasi atas karya mereka. Jadi menarik sekali ya, Pak. Betul. Nah, berarti masih kesempatan untuk sahabat LIPI yang ingin mendaftar ke program akuisisi ini masih masih besar ya kesempatannya. Ini baru awal Februari. Oke. Masih, betul, masih besar. Jadi semakin cepat mengirimkan karyanya ke program akuisisi, maka peluang untuk diterimanya besar karena tadi kita ada kuota ya, setahun tahun ini ada 200 Iya. judul.
Jadi semakin masuknya semakin cepat, dan siapa tahu hanya ada revisi atau apa sehingga bisa masuk nanti di periode 2 atau periode 3 bisa mendapatkan. Oke, berarti silakan sahabat LIPI, monggo yang mau ikutan mendaftar ke program akuisisi, silakan bisa cek ke sosial medianya LIPI di Instagram, di YouTube, atau di Facebook ya Pak? Benar masih ada? Nah, Betul. Oke, nah sahabat LIPI, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih kepada Ibu Prapti dan Bapak Fadli sudah mau hadir dan menjawab pertanyaan dari sahabat LIPI. Sama-sama Mbak Kirana. Sama-sama Mbak Kirana. Terima kasih juga kepada sahabat LIPI yang sudah mendengarkan hingga akhir. Sampai ketemu kembali di podcast yang selanjutnya. Bye-bye.